I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 2.1 yang berjudul Hello World. Your very first program. Proses pembelajaran Python tentunya akan memerlukan tahapan-tahapan tertentu. Sebelum memulai coding Python yang kompleks, kita perlu mengetahui bagaimana cara menulis coding dan cara menampilkan hasilnya. Kalimat populer yang sering digunakan adalah Hello World. Dan untuk menampilkan hasilnya, kita menggunakan fungsi print. The print function pada Hello World. Kata print yang terdapat pada gambar di atas adalah nama fungsi. Fungsi atau dalam konteks ini adalah bagian dari kode komputer yang dapat digunakan untuk menyebabkan beberapa efek, misalnya mengirim teks ke terminal, membuat file, menggambar, memutar suara, dan lain-lain. Lalu, fungsi print itu juga dapat mengevaluasi nilai, misalnya akar kuadrat dari nilai atau panjang teks tertentu dan mengembalikannya sebagai hasil dan fungsi. Lalu dari mana sajakah fungsi itu berasal? Fungsi berasal dari Python itu sendiri. Fungsi print adalah salah satu contohnya. Kita tidak perlu melakukan suatu seperti bertanya kepada seseorang jika ingin menggunakannya. Fungsi print juga berasal dari satu atau lebih dari modul Python. Beberapa modul sudah terinstall di Python, serta yang lainnya memerlukan instalasi terpisah, dan semuanya harus terhubung secara explicit. Fungsi Python juga berasal dari tulisan sendiri, menulis fungsi yang diinginkan dan diperlukan di dalam program untuk membuatnya lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih elegan. The print function. Seperti yang dibahas sebelumnya tadi, fungsi itu terdiri dari efek dan hasil. Lalu yang ketiga dan sangat penting adalah argumen. Terlepas dari jumlah argumen yang diperlukan, fungsi Python sangat memerlukan adanya tanda buka kurung dan tutup kurung. Jika ingin menuliskan satu atau lebih argumen ke suatu fungsi, kita harus menempatkannya di dalam tanda kurung. Walaupun akan menggunakan fungsi yang tidak menggunakan argumen apapun, kita masih harus menggunakan tanda kurung. Jadi dalam penulisan print itu harus disertai dengan buka kurung dan tutup kurung. Apabila tidak disertai tutup kurung dan buka kurung, maka sintaks dari kode program akan error. The print function dari Hello World. Bisa kita lihat dari gambar di atas, argumen yang digunakan bertipe string. Argumen tersebut dipisahkan dengan tanda kutip. Hampir semua hal yang dimasukkan ke dalam tanda kutip itu, maka akan diartikan sebagai data, bukan sebuah kode. Jadi, yang di dalam tanda kutip ini, hasil output-nya. Jadi itu bukan kode, namun merupakan data output. Terus di sini kita lihat juga, berdasarkan gambar di atas, apakah yang akan Python lakukan? Yang pertama itu Python akan memeriksa apakah nama tersebut legal. Itu ditelusuri data internalnya untuk menemukan fungsi dari nama tersebut. Jika pencarian gagal, Python akan membatalkan kodenya. Lalu yang kedua, Python akan memeriksa apakah memenuhi persyaratan fungsi, sehingga apakah bisa memanggil fungsi dengan cara ini. Misalnya, jika fungsi tersebut mengharuskan adanya 2 argumen, maka jika hanya terdapat 1 argumen akan dianggap salah dan akan dibatalkan kode eksekusinya. Yang ketiga itu, Python akan mengabaikan kode tersebut dan beralih ke fungsi yang ingin dipanggil. Yang keempat, fungsi akan mengevaluasi kodenya sehingga menyebabkan efek yang diinginkan. Jika ada, lalu mengevaluasi hasil yang diinginkan jika ada. Yang kelima, Python akan kembali ke kode tempat setelah pemanggilannya dan melanjutkan eksekusinya. Print function. Berikut ini terdapat beberapa pernyataan penting terkait fungsi print.
Yang pertama, efek apa yang ditimbulkan oleh fungsi print? Efek yang ditimbulkan itu sangat luar biasa, serta berguna dan berfungsi untuk yang pertama mengambil argumen, karena dapat menerima lebih dari satu argumen dan mungkin juga menerima kurang dari satu argumen. Yang kedua, mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia, jika diperlukan. Yang ketiga, mengirimkan data yang dihasilkan ke perangkat keluaran, itu biasanya bersifat konsol. Dengan kata lain, apapun yang dimasukkan ke dalam fungsi print akan dimunculkan di layar. Pertanyaan kedua itu, argumen apa yang bisa digunakan untuk print? Print beroperasi dengan hampir semua jenis data yang ditawarkan oleh Python, seperti string, angka, karakter, nilai logika, dan objek. The escape and new line character. Tidak seperti kebanyakan bahasa pemrograman, pada Python tidak boleh terdapat lebih dari satu instruksi dalam satu baris, tetapi pada sebuah baris dapat kosong, atau tidak berisi instruksi sama sekali. Jika melakukan pemanggilan print kosong, maka Python akan menampilkan baris kosong atau keluarannya hanyalah baris baru. Untuk membuat baris baru juga dapat dilakukan dengan menginputkan garing N. Garis miring terbalik atau garing ini disebut karakter escape. Huruf N yang ditempatkan setelah backslash berasal dari kata new line. N itu berasal dari kata new line. Garis miring terbalik dan N akan membentuk simbol bernama karakter baris baru yang akan menghasilkan baris baru. Lalu ada the positional way of passing the arguments. Di sebelah kiri kita lihat itu ada kode program dan di sebelah kanan kita lihat ada hasil outputnya. Fungsi print yang dipanggil dengan lebih dari satu argumen akan menampilkan semua argumennya dalam satu baris. Cara kita meneruskan argumen ke dalam fungsi print disebut dengan nama cara proposisional. Hal ini dikarenakan arti argumen ditentukan oleh posisinya. Misalnya, argumen kedua akan dikeluarkan setelah yang pertama, bukan sebaliknya. Next. Lalu ada keyword arguments. N. N digunakan untuk menyambungkan dua buah kalimat pada baris yang berbeda menjadi satu buah kalimat. Sep. Sep digunakan untuk menghubungkan kata pada baris yang sama menjadi semua kalimat, bisa dengan string kosong maupun menggunakan tanda baca. Dapat kita lihat juga di sebelah kiri ada kode program dan di sebelah kanan adalah hasil output. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh, fungsi sep pada baris pertama digunakan untuk menghubungkan kata pada baris pertama menggunakan menggunakan tanda underscore, dan fungsi N digunakan untuk menghubungkan kata pada baris pertama dan kedua menjadi satu buah kalimat yang utuh dan diberi tanda bintang. Di antara kata ujung baris pertama dan awal baris kedua, fungsi sep pada baris kedua digunakan untuk menghubungkan kata pada baris kedua dengan tanda bintang di atas. Baiklah, sekian penjelasan modul 2.1 dari saya. Lanjut ke modul 3.